Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke guys, balik lagi di video lainnya. Kalau dia nggak berhenti muter di kepala kamu, ini alasannya. Kita jujur-jujuran aja ya. Waktu kamu nggak bisa berhenti mikirin seseorang, itu tuh biasanya bukan cuman kamu doang yang ngerasain sesuatu. Di sisi sana, ada hal yang lagi gerak juga. Dan ini bukan ngomongin halu, bukan drama lebay, bukan cocok logi. Ini soal koneksi yang beneran ada. Soal tarik-menarik dua orang yang kadang nggak masuk logika, tapi hampir semua orang pernah ngalamin. Dan sebelum kamu mikir ini cuma buat bikin hati kamu adem, tahan dulu. Karena ini bukan soal ngarep, bukan soal mimpi manis. Ini soal apa yang sebenarnya terjadi waktu seseorang terus nongkrong di pikiran kamu tanpa permisi. Dan percaya deh, kemungkinan besar dia juga lagi ngerasain sesuatu. Bahkan bisa jadi lebih dari yang kamu bayangin. Coba deh jujur. Lagi makan, kepikiran dia. Lihat meme lucu, langsung kepikiran. Dia pasti ketawa kalau lihat ini. Dengar lagu random di jalan, boom, mukanya lewat lagi di kepala. Mau fokus kerja? Susah. Mau asik sama teman? Tetap aja ada dia di background pikiran. Dan yang bikin makin kesel, kamu tuh sebenarnya nggak niat mikirin dia sebanyak ini. Tapi tetap aja kepikiran. Kayak autopilot. Terus mulai deh overthinking pelan-pelan masuk. Ini gue doang ya yang kayak gini. Dia mikirin gue juga nggak sih? Atau dia santai aja jalanin hidup, sementara gue stuck di sini? Dengar ya, kamu nggak gila. Kamu nggak lebay. Dan besar kemungkinan apa yang kamu rasain itu nggak satu arah. Kalau memang ada sesuatu yang real di antara dua orang, energi itu nggak jalan sendirian. Nggak bisa. Selalu ada respons di sisi lain. Walaupun nggak selalu kelihatan, kalau seseorang terus muncul di pikiran kamu, itu bukan random. Itu bukan cuman kamu baper atau kebanyakan mikir. Ada dinamika yang lagi jalan. Dan di video ini, kita bakal bahas hal yang sebenarnya udah kejadian di sisi dia waktu dia nggak bisa lepas dari pikiran kamu. Bukan teori kosong, bukan kemungkinan tipis, tapi hal-hal yang realistis banget lagi terjadi sekarang. Jadi sebelum kamu nutup video ini, atau pura-pura nggak peduli lagi sama pikiran itu, pause sebentar. Tarik napas. Kamu ada di sini bukan kebetulan. Di dalam diri kamu udah ngerasa ada sesuatu yang beda, cuma belum bisa ngejelasin aja. Tenang, kita bahas pelan-pelan, stay sampai habis, karena setelah ini cara kamu lihat situasi ini bisa beda jauh. Oke, let's break it down teman-teman. Nah, kita masuk poin pertama. Dia tuh bisa ngerasain energi kamu, bahkan waktu kalian lagi nggak ketemu, nggak chat, nggak ngelakuin apa-apa. Dan ini mungkin kedengarannya agak aneh, tapi dengerin dulu sampai habis. Waktu kamu mikirin seseorang terus-terusan, itu bukan cuma aktivitas di kepala kamu doang. Ada energi yang ikut ke bawah. You know, setiap kali kamu kepikiran dia, khawatirin dia, kepo dia lagi ngapain, atau muter ulang omongan dia di kepala, fokus kamu tuh lagi full ke dia. Dan fokus yang seintens itu nggak pernah netral. Selalu ada efeknya. Pernah nggak sih tiba-tiba kepikiran seseorang yang udah lama banget nggak kontak, 5 menit kemudian dia ngechat? Atau kamu mimpiin seseorang, terus nggak lama dia muncul lagi di hidup kamu? Banyak orang bilang itu kebetulan. Tapi sering banget itu soal energi. Cara manusia terkoneksi tuh memang kayak gitu, walaupun nggak selalu bisa dijelasin pakai logika kaku. Waktu pikiran kamu terus balik ke dia, itu kayak ada benang tipis yang nyambungin kalian. Nggak kelihatan, tapi ada. Dan benang itu kayak narik pelan-pelan. Dia mungkin nggak duduk sambil mikir, oh, dia lagi mikirin aku sekarang. Nggak sejelas itu, tapi dia bisa ngerasa ada sesuatu. Tiba-tiba pengen buka HP, tiba-tiba kepikiran kamu. Tiba-tiba ada dorongan random buat ngehubungin kamu padahal nggak ada alasan jelas. Itu bukan tanpa sebab. Itu respon. Dan yang bikin makin menarik, makin sering kamu mikirin dia, makin kuat juga tarikan itu. Kayak kamu lagi ngetuk pintu rumahnya pelan-pelan tanpa sadar. Dia dengar? Iya. Jawab langsung? Belum tentu. Hidup nggak serapi itu. Tapi dengar? Pasti. Walaupun dia sendiri mungkin bingung sama perasaannya. Ini bukan berarti tiap kamu kepikiran dia, 5 menit kemudian dia bakal ngechat. Nggak gitu juga. Tapi artinya apa? Artinya kehadiran kamu itu tetap ada di ruang hidup dia, walaupun lagi nggak bareng. Dan itu bukan hal kecil. Coba pikir deh. Pernah nggak tiba-tiba kamu ngerasa nggak enak hati tanpa alasan jelas?
Atau tiba-tiba mood naik tanpa tahu kenapa. Sering banget itu karena kita lagi nangkep energi sekitar. Energi dari orang lain. Energi dari koneksi yang kita punya. Semua orang ngalamin ini, cuman jarang dibahas karena kedengarannya terlalu ngawang. Padahal itu kejadian terus. Kalau kamu mikirin dia sebanyak itu, dan ternyata dia juga punya rasa atau koneksi yang sama, energi itu jadi makin kenceng. Susah buat diabaikan. Dia mungkin berusaha sibuk, pura-pura biasa aja, atau ngedistract diri. Tapi jauh di dalam, dia ngerasa kamu. Dia sadar ada kamu, walaupun secara fisik nggak ada di sebelahnya. Jadi waktu kamu mikir, kayaknya cuma aku deh yang ngerasain ini. Stop di situ. Belum tentu. Sangat mungkin dia juga lagi ngerasain sesuatu. Cuma caranya beda. Dan itu ngebawa kita ke poin berikutnya. Oke, lanjut. Jadi gini. Waktu kamu nggak bisa ngeluarin dia dari kepala kamu, trust me, it goes both ways. Alias dua arah. Bukan cuman kamu yang replay moment. Bukan cuma kamu yang overthinking tengah malam. Pikiran kamu yang terus muter soal dia itu kayak ngebangunin pikirannya dia soal kamu. Serius. Dia jadi mikirin kamu lebih sering dari biasanya. Mungkin dia lagi ingat hal kecil yang pernah kamu omongin. Mungkin dia scroll chat lama. Mungkin dia tanpa sadar buka foto lama. Atau tiba-tiba keinget terakhir kali kalian ketemu. Terus muncul pikiran random. Dia lagi ngapain ya sekarang? Lagi sama siapa? Kepikiran gue juga nggak ya? Nah itu bukan kebetulan doang. Ketika seseorang occupy your mind, maksudnya ngambil ruang cukup besar di kepala kamu. Itu nggak pernah kosong di sisi lain. Pikiran itu nggak menguap gitu aja. They create shifts. Mereka bikin pergeseran. Dan salah satu yang kegeser, pikiran dia. Dia bisa aja lagi sibuk kerja, nongkrong, meeting, atau jalanin hidup kayak biasa. Tapi tiba-tiba kamu lewat di kepalanya. Dan pas itu kejadian, dia pause sebentar. Cuma beberapa detik mungkin. Tapi dia mikir, dia ingat. Kadang bahkan senyum sendiri tanpa sadar. Ini bukan sulap, ini human connection. Kalau memang ada sesuatu yang real di antara dua orang, pikiran itu bolak-balik kayak waves. Kayak ombak. Kamu mikirin dia, ada trigger kecil di dia buat mikirin kamu. Rasanya kayak main pingpong game, permainan bola bolak-balik, yang nggak pernah kalian daftar tapi tiba-tiba udah kejadian aja. Dan makin sering kamu mikirin dia, makin sering juga otaknya balik ke kamu. Seolah-olah ada notifikasi internal di kepalanya yang bilang, remember her? Think about her. Dan walaupun dia lagi berusaha nggak mikir, tetap aja kamu muncul. Sekarang ini yang lebih dalam lagi. Dia mulai compare. Bukan sengaja, bukan niat jahat. Tapi kalau seseorang udah sering banget nongol di pikiran, otomatis kamu jadi semacam standar. Standar perasaan, standar vibe, standar koneksi. Dia bisa aja ketemu orang baru, bisa aja ngobrol sama orang lain. Tapi di kepalanya ada suara kecil, nice sih, tapi beda. Atau dia dengar orang ngomong sesuatu, terus keinget cara kamu ngomong yang lebih nyambung, lebih lucu, lebih unik. Tanpa sadar kamu jadi benchmark, jadi patokan. Karena sekarang kamu bukan cuma memori, kamu itu feeling. Dan feeling itu jauh lebih susah digeser dibanding sekadar kenangan. Kalau seseorang udah sampai di fase itu, posisi kamu di kepalanya nggak gampang diganti. Bukan berarti dia langsung ngaku atau langsung ambil tindakan. Tapi secara mental dan emosional, kamu udah punya ruang. Jadi kalau kamu masih nanya, dia pernah mikirin gue nggak sih? Jawabannya, iya. Dan bukan cuma sekilas. Tapi deep thoughts. Pikiran yang bikin dia berhenti sebentar, mikir lebih lama, dan beneran bertanya-tanya tentang kamu. Dan dari sini, ceritanya makin menarik. Oke, lanjut ya. Ini yang banyak orang nggak sadar. Waktu kamu terus-terusan kepikiran seseorang, it actually shifts their mood. Shift itu maksudnya geser, berubah pelan-pelan tanpa dia sadar. Jadi bukan cuma kamu yang moodnya naik turun gara-gara dia. Dia juga. Karena gini, waktu energi kamu terus nyampe ke dia, waktu kamu terus muncul di kepalanya, perasaannya ikut gerak. Bisa aja tiba-tiba dia ngerasa happy tanpa alasan jelas. Lagi biasa aja, tiba-tiba senyum sendiri. Atau sebaliknya, dia ngerasa restless. Gelisah aneh kayak ada yang kurang tapi nggak tahu apa. Pernah nggak sih kamu lagi mikirin seseorang terus mood kamu langsung berubah? Bisa jadi senyum-senyum sendiri. Bisa jadi mellow. Bisa jadi deg-degan. Bisa juga campur aduk nggak jelas.
Nah, that exact same thing is happening to him. Hal yang sama juga lagi kejadian di dia. Waktu kamu terus nongol di pikirannya, emosinya ikut ke trigger. Kadang dia ngerasa semangat, kadang malah jadi ke distract. Kadang ngerasa pengen gerak, kadang malah ngerasa stuck. Tapi satu yang pasti, ada feeling yang nyambung ke kamu. Kita sering mikir pikiran itu cuma berhenti di kepala kita. Padahal enggak. Thoughts create ripples. Pikiran itu bikin gelombang kecil. Dan kalau dua orang saling mikirin cukup sering, gelombang kecil itu berubah jadi waves. Ombak yang kerasa banget. Makanya kalau akhir-akhir ini dia kelihatan beda, lebih diam, lebih banyak bengong, atau malah jadi lebih banyak ngomong kayak nutupin sesuatu, bisa jadi itu karena kamu lagi sering banget lewat di pikirannya. Dia lagi nyoba ngerti, kenapa gue ngerasa beda ya? Dia bisa jadi tiba-tiba sensitif, atau kelihatan physically ada di situ, tapi pikirannya kemana-mana. Teman-temannya mungkin sampai nanya, lagi kenapa sih? Dan dia sendiri bingung jawabnya apa, karena dia nggak sepenuhnya sadar sumbernya dari mana. Yang dia tahu cuma satu, ada sesuatu yang berubah. Ada rasa yang beda. Dan tanpa dia sadari, itu karena kamu sekarang hidup di pikirannya lebih sering dari sebelumnya. Dan kalau mood aja udah mulai kegeser, itu artinya ceritanya makin dalam lagi. Nah lanjut ya. Ini bagian yang jarang diakuin. He feels jealous, but he won't admit it. Jadi, dia bisa aja ngerasa cemburu, tapi gengsi buat ngaku. Dan di saat yang sama, tiap dia inget cara kamu dulu ke dia, ada rasa regret. Regret itu nyesel. Kayak, harusnya dulu gua nggak gitu. Sekarang gini deh, waktu kamu nggak bisa berhenti mikirin seseorang, semua hal tiba-tiba jadi ngingetin ke dia kan? Lagu tertentu, tempat tertentu, aroma tertentu, inside joke random, dikit-dikit kepikiran, ih dia banget, atau dia pasti suka ini. Nah, plot twistnya, itu juga lagi kejadian di dia. Karena kamu lagi sering banget ada di pikirannya, otaknya dia mulai bikin connections. Hal-hal yang dulu biasa aja, sekarang jadi ada kaitannya sama kamu. Kayak kamu tuh muncul di mana-mana, padahal nggak ada secara fisik. Dia bisa dengar lagu yang dulu pernah kalian puter bareng, langsung keinget kamu. Lihat orang pakai outfit yang mirip gaya kamu, kepikiran. Makan sesuatu yang pernah kalian coba bareng, langsung flashback. Lewat tempat yang pernah kalian datengin, boom, kamu lewat lagi di kepalanya. Ini bukan dunia lagi ngasih tanda. Ini brain pattern recognition. Otaknya lagi nyari-nyari kamu karena kamu udah terlalu sering nongol di memorinya. Tanpa sadar, semua mulai di-file in ke folder yang ada hubungannya sama dia. Dan begitu itu mulai, susah berhentinya. Nah, dari situ biasanya muncul dua hal, cemburu dan nyesel. Cemburu bisa muncul waktu dia mikir, sekarang dia lagi sama siapa ya? Atau kebayang kamu ketawa sama orang lain. Walaupun dia nggak bilang apa-apa, ada rasa nggak nyaman kecil di dalam. Ego mungkin nutupin, tapi feeling tetap ada. Terus regret. Waktu dia ingat cara kamu perhatian, cara kamu support dia, cara kamu treat dia dengan tulus. Dia mulai bandingin sama situasi sekarang. Dan di situ kadang muncul pikiran, gue kurang appreciate waktu itu. It's a loop. Kamu mikirin dia ngerasa, dia mikirin kamu. Terus lingkungan sekitar dia mulai ngingetin kamu lagi. Dia makin kepikiran, makin kerasa emosinya. Repeat. Dia lagi nonton film. Ada karakter yang vibe-nya mirip kamu, langsung ke trigger. Lagi di toko, lihat sesuatu yang kamu suka, kepikiran. Dengar joke yang harusnya kamu ketawain paling kenceng, dia keinget kamu lagi. Kamu sekarang bukan cuman orang dari masa lalu, atau sekadar kenalan. Kamu udah jadi bagian dari cara dia ngelihat dunia. Dan once someone becomes part of your lens, maksudnya jadi bagian dari cara kamu memandang hidup, itu nggak gampang hilang. Jadi kalau kamu ngerasa semuanya ngingetin dia, santai. Besar kemungkinan dia juga lagi ngalamin hal yang sama. Bedanya, mungkin dia belum siap ngakuin itu. Dan dari sini, kita masuk ke fase yang lebih dalam lagi. Oke lanjut ya, ini big one, serius. Karena di titik ini, dia tuh udah ngerasa this strong pull. Pull itu kayak tarikan kuat dari dalam. Dorongan buat ngechat kamu, buat ngomong sesuatu. Apa aja, yang penting ada koneksi lagi. Tapi masalahnya, he doesn't know how. Dia nggak tahu mulai dari mana.
Bisa aja dia angkat HP berkali-kali dalam sehari, buka chat kamu, ngetik sesuatu, terus dihapus. Ngetik lagi, hapus lagi. Scroll chat lama cuma buat cari celah. Gue bisa mulai dari sini nggak ya? Buka sosial media kamu cuma buat lihat kamu lagi ngapain. Tapi ujung-ujungnya, berhenti. Kenapa? Karena overthinking kicks in. Overthinking itu momen dimana otak mulai lari kemana-mana. Gue harus ngomong apa? Aneh nggak ya kalau tiba-tiba muncul? Dia masih mau denger dari gue nggak? Kalau nggak dibales gimana? Jadi walaupun dorongannya kuat, dia nahan diri. Dan lucunya, makin dia nahan, makin kamu occupy his mind. Occupy itu maksudnya makin ngambil ruang di kepalanya. Karena sekarang dia bukan cuma mikirin kamu secara random, dia lagi aktif mikirin cara buat ngomong ke kamu. Dan itu jauh lebih intens, makanya kadang ada yang tiba-tiba muncul cuman kirim meme random. Atau cuman hey, atau nanya hal kecil yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Itu bukan iseng, itu hasil dari battle panjang di kepalanya sebelum akhirnya berani pencet send. Tapi kalau dia belum ngechat juga, bukan berarti dia nggak mikirin kamu. Bisa jadi dia lagi stuck in his own head, kejebak di pikirannya sendiri, nunggu timing yang pas, nunggu kata-kata yang pas. Padahal selama dia mikirin itu semua, kamu tetap ada di situ. Bahkan bisa jadi dia latihan ngobrol sama kamu di kepalanya. Lagi mandi, lagi nyetir, lagi bengong. Dia bikin skenario. Nanti gue bilang ini, terus dia jawab itu, terus gue balas begini. Dia muter berbagai kemungkinan. What if it goes well? Gimana kalau lancar? What if it goes bad? Gimana kalau malah awkward? Atau gimana kalau kamu ternyata udah move on? Semua itu terjadi karena kamu nggak keluar dari pikirannya. Kamu sekarang jadi orang yang pengen dia ajak ngobrol, tapi dia nggak yakin caranya. Atau mungkin dari dulu dia nggak pernah benar-benar tahu cara komunikasi yang pas sama kamu. Tapi satu hal yang jelas, the pull is real. Tarikannya ada, kuat. Jadi kalau sekarang kamu lagi nunggu dan mikir, kenapa sih dia belum ngechat? Percaya deh, kemungkinan besar dia udah kepikiran buat ngechat kamu lebih sering dari yang kamu bayangin. Cuma takut, bingung, atau terlalu banyak mikir. Dan semua itu dimulai dari koneksi yang kamu juga rasain. Oke, lanjut. Gini ya, waktu kamu mikirin seseorang nonstop, itu capek banget kan? Mental space kamu kepake terus. Lagi kerja, kepikiran dia. Lagi nongkrong, pikiran drifting ke dia lagi. Mau fokus, dia nyelip lagi di kepala. Draining banget. Well, same thing is happening to him. Hal yang sama lagi kejadian di dia. Karena waktu energi kamu terus nyentuh dia, waktu dia terus kepikiran kamu gara-gara pull tadi, fokusnya mulai scattered. Scattered itu kayak bayar, nggak ngumpul, nggak setajam biasanya. Gampang zoning out, lagi ngobrol tapi pikirannya kemana. Lupa hal kecil yang biasanya dia ingat. Kayak ada background tab kebuka terus di otaknya, dan tab itu isinya kamu. Orang-orang di sekitarnya bisa aja mulai notice. Lagi kenapa sih? Kok kelihatan beda? Dan dia sendiri bingung jawabnya apa. Karena dia cuma ngerasa kayak ada yang geser, tapi belum tentu sadar sumbernya dari mana. Padahal pikiran kamu yang konsisten ke dia itu kayak jadi background noise di kepalanya. Background noise itu suara latar yang nggak bisa dimatiin. Kayak lagu yang nyangkut di kepala. Bedanya, lagu itu sekarang adalah kamu. Dan makin dia coba fokus ke hal lain, makin kerasa dia ke distract. Kalau hubungan atau koneksi kalian nggak berarti apa-apa, harusnya dia bisa move on biasa aja. Fokus ke hidupnya, selesai. Tapi kalau sampai fokusnya keganggu, energi dia berubah, itu tandanya ada sesuatu yang real. Karena cuman koneksi yang punya bobot emosional yang bisa ngacak konsentrasi seseorang. Dia bisa mulai bikin kesalahan kecil yang nggak biasa dia bikin. Lupa janji. Bengong lebih sering. Secara fisik ada di ruangan, tapi mentally somewhere else. Dan somewhere else itu, ya ke kamu lagi. Yang menarik, makin dia ngerasa nggak fokus, makin dia penasaran. Kenapa sih gue begini? Dan waktu dia mulai cari jawabannya, dia bakal nemu satu hal yang beda dari biasanya. Kamu yang sekarang lebih sering nongol di pikirannya. Kamu yang bikin ritme hidupnya agak berubah. Dan begitu dia sadar itu, bukannya reda, biasanya malah makin dalam. Dan di titik itu, koneksi ini udah bukan hal kecil lagi.
Oke lanjut, ini the big one. Yang paling berat tapi juga paling penting. Karena waktu seseorang terus nongol di pikiran, energinya nyampe, pikirannya bolak-balik ke kamu, fokusnya keganggu, lama-lama dia nggak bisa cuma cuek. Dia mulai nanya ke diri sendiri, kenapa sih gue kepikiran dia terus? Dia ini sebenarnya apa buat gue? Ini cuma suka biasa atau something more? Sesuatu yang lebih dalam? Dulu mungkin dia nganggap kamu cuma teman, atau cuma orang yang dia suka tapi nggak terlalu dipikirin serius. Atau dia sendiri masih unsure, nggak yakin sama perasaannya. Tapi sekarang beda. Karena kamu nggak keluar-keluar dari kepalanya. Dan waktu seseorang start questioning their feelings, mulai mempertanyakan perasaannya sendiri, itu bukan hal kecil. Itu momen di mana semuanya mulai berubah. Dia bisa aja mulai mikir, ini cuma attraction doang nggak sih? Attraction itu ketertarikan fisik atau vibe awal. Atau, kenapa rasanya beda ya? Kenapa nggak bisa gue abaikan? Bahkan bisa sampai, apa gue harus ngelakuin sesuatu soal ini? Dan begitu pertanyaan-pertanyaan itu muncul, dia nggak bisa balik lagi ke mode lama. Kamu udah pindah posisi. Dari yang tadinya cuma background character, orang di latar belakang hidupnya, sekarang kamu jadi main fokus. Jadi orang yang dia pikirin secara serius. Ini bukan berarti besok dia langsung lari nyatain cinta. Real life nggak sebersih itu. Tapi satu hal jelas, posisi kamu di hidup dia udah geser. Dan pergeseran itu besar banget. Karena kebanyakan orang jalanin hidup tanpa benar-benar mikirin dalam soal orang lain. Tapi kalau ada satu orang yang nggak bisa keluar dari pikiran, mau nggak mau dia harus berhenti dan mikir, ada apa ini? Dan itu yang lagi dia lakuin sekarang. Dia lagi nyoba ngerti, lagi nyari jawaban, lagi nyusun puzzle perasaannya sendiri. Bahkan bisa jadi dia mulai sounding ke teman-temannya tapi halus, nggak terang-terangan. Cuma kayak, menurut kamu dia gimana sih? Atau kayaknya dia beda ya? Itu cara dia cari outside perspective, sudut pandang dari luar, buat ngerti apa yang sebenarnya dia rasain. Atau sebaliknya, dia malah sedikit menjauh, bukan karena nggak peduli, tapi karena dia butuh space buat mikir. Kadang waktu orang mulai sadar perasaannya nggak sesederhana yang dia kira, refleksnya justru mundur dulu. Jadi kalau dia terlihat lebih diam atau agak jauh, jangan langsung artikan negatif. Bisa jadi dia bukan mikirin kamu lebih sedikit, tapi justru lebih dalam. Dan di titik ini, satu hal udah pasti. Entah dia ngaku atau enggak, entah dia ambil tindakan cepat atau butuh waktu, kamu sudah mengubah sesuatu di dalam dirinya. Dan setiap perubahan besar selalu dimulai dari satu hal kecil yang nggak bisa diabaikan, pertanyaan. Dan dari pertanyaan, biasanya akan lahir jawaban. Tinggal tunggu waktunya aja. Oke. Setelah semua yang kita bahas, dia kepikiran kamu, mood dia berubah, dia ke-trigger sama hal-hal kecil, ada dorongan buat reach out, fokusnya keganggu, sampai dia mulai questioning his feelings, mempertanyakan perasaannya sendiri. Sekarang kamu udah tahu satu hal, you're not alone in this. Kamu nggak sendirian di perjalanan ini. Dia juga ada di ride yang sama, tapi... Dan ini penting. Just because all of that is happening bukan berarti besok semuanya langsung jadi sesuai skenario kamu. Real life is messy. Hidup itu nggak rapi. Orang itu kompleks. Timing itu real. Fear itu real. Masa lalu dia juga real. Dan kadang ada 100 faktor lain yang nggak ada hubungannya sama seberapa sering dia mikirin kamu. Jadi sekarang gimana? Pertama, stop nyalahin diri sendiri. Berhenti mikir kamu lemah cuman karena kepikiran dia terus. Itu bukan obsessed, itu bukan gila, itu bukan kamu terlalu baper. Itu cuma tanda ada something real, ada koneksi yang nggak flat. Kedua, trust your gut. Trust your gut itu artinya percaya sama intuisi kamu. Kalau jauh di dalam hati kamu ngerasa ada sesuatu di antara kalian, kemungkinan besar memang ada. Jangan biarin overthinking ngerusak sinyal yang sebenarnya jelas. Kadang intuisi itu lebih jujur daripada logika. Ketiga, give it time. Kasih waktu, karena walaupun dia ngerasain semua itu, belum tentu dia ready buat act on it sekarang juga. Orang beda-beda prosesnya. Ada yang cepat sadar, ada yang butuh waktu buat beresin luka lama, ego, ketakutan, atau kebingungan sendiri. Kalau belum kejadian sekarang, bukan berarti nggak nyata. Bisa jadi cuman belum matang. Keempat,
Ini yang paling penting. Keep living your life. Jangan pause hidup cuma karena nunggu dia. Jangan stop berkembang. Jangan stop ketemu orang baru. Jangan stop lakuin hal-hal yang bikin kamu happy. Karena the stronger you become, the stronger your energy gets. Semakin kamu fokus ke hidup kamu sendiri, energi kamu makin solid, makin stabil. Dan energi yang stabil itu kerasa banget. Semakin dia ngerasa itu, semakin besar kemungkinan dia akhirnya ambil langkah. Bukan karena kamu ngejar, tapi karena kamu stand strong. Kamu punya lebih banyak power dari yang kamu kira. Pikiran kamu berpengaruh, energi kamu berpengaruh. Bahkan sekarang pun, tanpa kamu sadari, kamu udah shifting something di dia. Udah bikin dia mikir, udah bikin dia ngerasa. Jadi berhenti nanya, dia mikirin gue nggak sih? Yes, way more than you think. Jauh lebih sering dari yang kamu bayangin. Dan fakta kalau kamu nggak bisa berhenti mikirin dia, itu bukan random. Itu bukan kebetulan kosong, itu sign. Tanda yang real. Ada sesuatu yang lagi bergerak di bawah permukaan. Entah butuh seminggu, sebulan, atau lebih lama. Sesuatu itu biasanya bakal muncul ke permukaan juga. Trust the process. Percaya prosesnya. Trust yourself. Percaya diri kamu. Dan percaya bahwa apa yang kamu rasain itu valid. Kamu nggak halu. Kamu nggak lebay. Dan yang dia rasain juga nyata. Walaupun belum diucapin. Oke, sebagai penutup. Kamu sekarang udah ngerti. Ini bukan cuman kamu yang ngerasain. Dia juga lagi ada di perjalanan yang sama. Lagi ngerasain pull yang sama. Lagi perang sama pikirannya sendiri. Lagi nyoba ngerti semua ini arahnya kemana. Dan percaya deh. Ketika nanti dia finally gets it. Akhirnya ngerti apa arti kamu buat dia. Kamu bakal ngerasa, nggak perlu dipaksa, nggak perlu dikejar. Semua yang kamu rasain, semua yang dia lewatin, itu lagi leading somewhere. Lagi menuju satu titik yang nanti bakal make sense, alias semuanya terasa klik dan jelas. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi proses itu lagi jalan. Sekarang yang perlu kamu lakuin simple. Breathe. Tarik napas. Tenangin diri. Be patient, sabar tapi bukan pasif. Dan yang paling penting, keep being you. Tetap jadi versi kamu yang asli, yang enggak dibuat-buat. Karena orang yang enggak bisa, dia berhenti pikirin itu siapa? Kamu. Dan fakta dia belum ngomong apa-apa bukan berarti enggak ada apa-apa. Sometimes feelings grow in silence. Kadang perasaan tumbuh diam-diam sebelum berani diucapin. Ini real. Apa yang kamu rasain itu nyata. Dan apa yang lagi kejadian di dia karena kamu, itu juga nyata. Trust it. Percaya prosesnya. Trust yourself. Percaya intuisi kamu. Dan yang paling penting, percaya kalau memang ini meant to happen. Memang jalannya ke sana. Semuanya bakal berakhir di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Nggak usah maksa timeline. Nggak usah maksa hasil. Kamu got this. Kamu kuat. Dan dia juga lagi figuring it out dengan caranya sendiri. Walaupun lagi nggak bareng, sebenarnya kalian lagi belajar hal yang sama. Cuman beda ruang aja. Kalau pembahasan ini relate dan bikin kamu lebih tenang, jangan lupa like, subscribe, dan stay strong. Karena serius, kamu nggak sendirian di cerita kayak gini. Kita bakal terus ngobrolin hal-hal yang mungkin jarang diomongin, tapi dalam banget dan nyata banget buat banyak orang. So guys, segitu aja buat hari ini. Sehat selalu ya, semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.